Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama cara menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai di video ini kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama, dan cara yang kedua adalah pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Contoh soal yang pertama adalah 1/2. Kita akan mencari 1, 2, 3, 4 pecahan yang senilai dengan 1/2. Kita tulis terlebih dahulu 1/2. 1/2 ini boleh kita kalikan dengan angka berapapun kecuali 1 dan 0. Kita mulai dari 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikali 2. 1 dikali 2, 2, kita tulis 2. Kemudian 2 dikali 2, 4, kita tulis 4. 2/4 itu senilai dengan 1/2. Kemudian kita tulis lagi 1/2. Kita kali dengan 3. Pembilang kita kali 3, penyebut kita kali 3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3/6. 2/4 itu senilai dengan 1/2. Kemudian kita tulis lagi 1/2, kita kalikan dengan 5. Pembilang dikali 5, penyebut dikali 5. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Kemudian kita tulis lagi 1/2, kita kalikan dengan 9. Atas dikali 9, bawah juga harus dikali 9. 1 dikali 9, 9. Kemudian 2 dikali 9, 18. 9/18. Kemudian 5/10. 3/6. Dan 2/4 itu senilai dengan 1/2. Bagaimana? Mudah ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari 4 pecahan yang senilai dengan 3/5. Kita tulis 3/5. Ingat, boleh kita kalikan dengan bilangan atau angka berapapun kecuali 1 dan 0. Kita mulai dengan 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. 3 dikali 2, 6. Kita tulis 6. Kemudian 5 dikali 2, 10. Kita tulis 10. 6/10 itu senilai dengan 3/5. Kita tulis lagi 3/5. Kita kali dengan 6. Pembilang dikali 6, penyebut juga dikali 6. 3 dikali 6, 18. Kita tulis 18. Kemudian 5 dikali 6, 30. Kemudian kita tulis lagi 3/5. Kita kalikan dengan 8. Bawah juga dikali 8. 3 dikali 8, 24. Kita tulis 24. Kemudian 5 dikali 8, 40. Kemudian kita tulis lagi 3/5. Kita kali dengan 10. Pembilang dikali 10, penyebut juga harus dikali 10. 3 dikali 10, 30. Kemudian 5 dikali 10, 50. Jadi 30/50, 24/40, 18/30. Kemudian 6/10 itu senilai dengan 3/5. Itu adalah cara yang pertama, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama.
Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. 12 per 20. Kita tulis terlebih dahulu 12 per 20. Kita bagi dengan angka 2, jangan angka 1 ya. Kita mulai dengan angka 2. Apakah 12 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 20 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti 12 dibagi 2, 20 juga dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Kita tulis 6 per 20 dibagi 2, 10. Kita tulis 10. 6 per 10 itu senilai dengan 12 per 20. Kita tulis lagi 12 per 20. Setelah kita bagi 2, kemudian kita bagi 3. Apakah 12 bisa dibagi 3? Bisa ya. Sama dengan berapa? 4. Kemudian apakah 20 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya. Tidak habis dibagi 3. Berarti 3 tidak kita gunakan. Setelah 3, 4. Apakah 12 bisa dibagi 4? Bisa. Apakah 20 bisa dibagi 4? Bisa. Berarti 12 kita bagi 4 dan 20 juga dibagi 4. 12 dibagi 4, 3 per 20 dibagi 4, 5. Jadi 3 per 5 kemudian 6 per 10 itu senilai dengan 12 per 20. Kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 32 per 40. Kita tulis terlebih dahulu 32 per 40. Kita bagi dengan 2. Apakah 32 bisa kita bagi dengan 2? Bisa. Kemudian apakah 40 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti 32 dibagi 2, kemudian 40 juga kita bagi 2. 32 dibagi 2 berapa? 16 per. Kemudian 40 dibagi 2, 20. Kemudian kita tulis lagi 32 per 40. Setelah kita bagi 2, kita bagi dengan 3. Apakah 32 bisa kita bagi dengan 3? Tidak bisa. Berarti 3 tidak kita gunakan. Setelah 3, kita bagi dengan 4. Apakah 32 bisa dibagi 4? Bisa. Kemudian apakah bisa 40 dibagi 4? Bisa. Berarti kita bagi 4. 32 bagi 4, 40 dibagi 4. 32 dibagi 4, 8. Kita tulis 8 per 40 dibagi 4, 10. Kita tulis lagi 32 per 40. Setelah 4 kita bagi dengan 5. 32 apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa. Berarti 5 tidak kita gunakan. Setelah 5, 6. Apakah 32 bisa dibagi 6? Tidak bisa. 6 kita lewati. Kemudian 7. Apakah 32 bisa dibagi 7? Tidak bisa. 7 kita lewati. Kemudian apakah 32 bisa dibagi 8? Bisa. Apakah 40 bisa dibagi 8? Bisa. Berarti kita bagi 8. 32 dibagi 8, 40 juga dibagi 8. 32 dibagi 8, 4. Kita tulis 4 per 40 dibagi 8, 5. Jadi 4 per 5, 8 per 10. Kemudian 16 per 20 itu senilai dengan 32 per 40. Itu adalah cara kedua, yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Demikian video dari kami seputar cara menentukan pecahan yang senilai. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.